Nah, di video sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa tempat hidup makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, dan bahkan ada pula yang hidup di dua tempat, di darat dan di air. Itu contoh pada katak. Nah, sekarang kalian silakan amati. Ada gambar beberapa hewan, ada ayam, ada bebek, ada kucing, dan ikan. Nah, karakteristik tempat hidup keempat hewan ini pun tidak semua sama, mereka berbeda-beda. Contoh ayam. Ayam itu merupakan hewan yang hidup di darat. Berbeda dengan bebek. Bebek itu merupakan hewan yang lebih cenderung hidup, yang lebih dia suka hidup itu di air. Nah, dengan kucing ini merupakan hewan yang hidup di darat sama kayak ayam. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Itu karakteristik tempat hidupnya. Nah, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Setiap karakteristik hewan dan tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan tersebut. Seperti contoh kucing hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama-sama. Jika kucing hidup di air, dia tidak bisa bernapas. Begitu pula sebaliknya, jika ikan hidup di darat akan kesulitan bernapas. Keadaan iklim dan bentuk muka bumi juga berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Nah, contohnya tadi antara kucing dan hewan yang hidup di darat dan di air itu tidak sama struktur tubuhnya. Contoh kayak ikan itu kenapa dia bisa hidup di air? Karena dia itu memiliki alat pernapasan yang berupa insang. Insang ini kan sangat berguna apabila hewan tersebut hidup di air. Nah, berbeda dengan kucing yang tidak memiliki insang, otomatis dia tidak bisa hidup di air sama seperti kayak ikan. Nah, selain bentuk tubuh atau struktur anggota tubuh yang dimiliki hewan-hewan tersebut, ternyata iklim dan bentuk muka bumi juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan-hewan di sekitar kita. Sebagai contoh, hewan yang hidup di daerah dingin itu harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Nah, itu dia. Contoh kayak hewan-hewan yang hidup di kutub utara itu kan dia sudah bisa menyesuaikan tubuhnya dengan lingkungan sekitarnya, dengan tempat tinggalnya, dengan habitatnya. Berbeda dengan misalnya kayak kuda, misalnya kita bawa ke kutub utara, dia otomatis tidak bisa hidup karena dia tidak ada alat penyesuaian diri dalam tubuhnya itu untuk hidup di tempat yang baru, yang berbeda, yang tidak bisa disesuaikan oleh struktur tubuhnya. Tuh. Nah, selanjutnya kalian itu kan biasanya memelihara hewan. Nah, ada beberapa yang harus kalian perhatikan ketika kalian itu memelihara hewan, agar hewan yang kalian pelihara itu hidup dengan baik, dengan nyaman. Nah, yang pertama itu selalu memberi makan dan minum hewan peliharaan kalian secara rutin, membersihkan dan memandikannya, memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandangnya, serta mengobati apabila dia sakit dan memberi vaksin penyakit agar dia tidak mudah tertular oleh penyakit-penyakit bawaan. Nah, kelima itu memberikan perhatian dan kasih sayang. Jadi harus betul-betul kita jaga. Nah, ternyata setiap jenis hewan itu memiliki tempat hidup dan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik hidupnya. Nah, di situ ada ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan, dan kaitannya dengan karakteristik tempat hidupnya. Ayam itu memiliki paruh panjang dan runcing karena untuk digunakan untuk mengambil makanan yang ada di tanah. Nah, ayam juga memiliki cakar yang panjang, itu berfungsi untuk mengais makanan-makanan yang ada di dalam tanah. Nah, ayam juga memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi dia dari hawa dingin. Sama halnya dengan bebek. Bebek itu memiliki paruh bentuk sudu untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur. Jadi dia bisa kayak nyosor gitu, nah cari makanan yang ada tertimbun di lumpur-lumpurnya, tempatnya di berenang. Nah, bebek juga memiliki leher panjang. Ini berfungsi untuk memudahkan bebek dalam mengais makanan di air. Ketiga, kaki bebek itu kenapa berselaput? Dia kan ada nih, kakinya kan ada di bagian tengah-tengah di antara jari-jari kakinya itu. Itu memudahkan bebek dalam berenang dan berjalan di atas lumpur. Nah, untuk juga bulunya, bulu bebek itu dilapisi oleh lilin sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang. Itu ciri-ciri dan karakteristik khususnya. Nah, sama halnya dengan kucing. Kucing itu juga memiliki mata yang tajam untuk mencari mangsa ketika malam hari. Memiliki bisa yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam.
Memiliki bantalan halus di telapak kakinya berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan agar mangsanya tidak mudah mengetahui keberadaan kucing tersebut. Alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri, dia tidak mudah terluka. Nah, berbeda dengan ikan itu kenapa memiliki sirip? Karena untuk memudahkannya berenang di air. Kenapa ikan memiliki insang? Itu untuk memudahkannya dalam bernafas di air. Ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat gerakan dalam air. Bentuk tubuh yang streamline untuk mengurangi hambatan di dalam air apabila ikan sedang berenang sehingga memudahkan ikan dalam berenang. Nah, jadi kita bisa pahami bahwa setiap karakteristik hewan yang dimiliki oleh hewan itu sangat membantunya untuk menyesuaikan dirinya hidup di tempatnya, di habitat yang sesuai dengan hewan tersebut, dengan karakteristik hewan tersebut. Jadi tidak semua hewan itu memiliki karakteristik yang sama. Nah, ayo cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Nah, di sini ada lagi dijelaskan 3 jenis hewan, yaitu cicak, kelelawar, dan tokek. Bukan tokek, ini bunglon ya. Nah, bunglon itu memiliki ciri khusus kan. Nah, untuk mengetahui ciri khususnya kita silakan kalian baca di tabel tentang karakteristik hewan tersebut. Nah, contoh pada cicak. Cicak itu di telapak kakinya dia memiliki perekat, ini memudahkannya untuk merayap di dinding atau di langit-langit rumah. Makanya